Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Di video kali ini kita akan membahas averaging manual. Nah, bagaimana averaging manual itu? Tentu kita akan melakukan live charting ya. Jadi saya ada ada dua posisi GU ya. Nah, posisinya itu pertama-tama memang cuma satu nih, tapi begitu saya pasang posisi buy ya, begitu harganya melawan arah ya, turun-turun terus, maka saya akan buka posisi averaging. Nah, jadi sekarang sudah ada satu posisi averaging, berarti ada dua posisi buy yang sedang running. Kita lihat langsung ya ke MetaTrader. Oke, ini kita sekarang udah berada di MetaTrader dengan di sini saya ada investor tool yang sedang jalan ya. Kebetulan harganya juga lagi running, jadi di sini angka-angkanya juga live ya, berubah-ubah ya. Oke, di bawah ini ada dua posisi ya, ada dua posisi GU yang sedang open ya saat ini, dan nilainya masih minus ya teman-teman, karena harganya ternyata turun-turun terus ya. Awalnya saya menggunakan lot size 2,11 ya teman-teman, tetapi karena turun-turun terus ya, saya buka posisi averaging, dan itu ternyata ketika kita hitung dengan lot size kalkulator ya, karena saya menggunakan allocated equity per trade yang sama ya, maka karena posisinya lebih dekat dengan all time low, dia lot size-nya jadi lebih besar. Dengan sendirinya ini seperti averaging martingale. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya, masih minus. Jadi total floating minus 9.000 sekian. Nah, ini kebetulan memang equity atau modal yang digunakan di akun ini adalah $1 juta. Ini akun demo ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget balance-nya $1 juta, tetapi ini akun demo. Oke, di bawahnya ini sudah siap, ada buy limit lagi yang udah disiapkan ya, dengan tujuan nanti kalau misalnya turun lagi ya menyentuh titik ini, maka lot size-nya udah lebih besar lagi nih, jadi 2,58. Kenapa? Karena ini dengan allocated equity yang per trade yang sama nih ya, 5%, ini 5%, ini juga 5%. Sengaja dibuat sama karena kita supaya bisa menghitungnya lebih mudah ya. Jadi kalau seandainya sampai ke titik SL all time di bawah all time low itu, SL-nya 1, maka itu 5%, 15% jadinya. Oke, kita lihat ya di GU daily nih. Kita lihat sekarang seperti ini ya. Ini chart GU-nya ya, supaya kita bisa melihat bagaimana sih posisinya sesungguhnya dari open posisi yang saya buka tadi ya. Kalau teman-teman perhatikan itu di sini ada dua posisi yang sedang open ya, yaitu posisi-posisi yang ini. Nah, ini posisi yang di atas, kemudian di posisi yang di bawah. Nah, bagaimana sih nanti ketika sebentar ini buy limitnya? Oke, saya matikan dulu Dwayana Anggara trading asistannya ya, biar lebih enak ngelihatnya. Nah, ini teman-teman, jadi yang di bawah ini itu buy limitnya belum terpanggil ya. Ya, jadi saya pasangnya baru kemarin nih, saya pasangnya di sini di lowest ya, the lowest of the day ya kemarin ya, tapi belum kesentuh karena harganya naik-naik terus nih. Dan sementara saya masih taruh TP-nya di sini deket nih. Nah, nanti ketika dia sudah tersentuh, maka TP-nya akan saya drag ke atas nih untuk mendekati posisi sebelumnya, Nah, contoh ya yang sebelumnya itu ini kan adalah yang posisi pertama nih, Mungkin saya akan besarkan ya, biar kelihatan jelas. Nah, ini kan lebih jelas ya teman-teman. Jadi ini posisi yang pertama kan di sini nih. Nah, buy yang pertama. Nah, sebenarnya TP-nya itu kan ada di atas nih awalnya, tapi saya turunin ke bawah. Saya tarik ke bawah
Jadi minus 795 nih profitnya, calon minus 795. Tetapi ini kita turunkan ke bawah setelah ininya kepanggil, setelah buy limit yang posisi kedua atau posisi averaging yang pertamanya kepanggil. Nah, ketika ini kepanggil, TP-nya baru kita atur. TP-nya ini kita yang dari posisi buy yang sebelumnya kita turunkan, yang ininya kita naikkan. Dimana nanti dia persis titiknya di TP yang sama. Jadi sama-sama di 1,23718 kita samakan. Oke, kita coba ya, saya supaya kelihatan ya teman-teman ya. Ini saya pisahkan. Jadi yang atasnya ini yang minus ya, yang dari atas, yang dari posisi buy pertama. Sementara yang kedua ini adalah profit dari posisi yang kedua ya, yang averaging yang pertama, which is profitnya 2085. Sementara kalau yang ini, yang atas, profitnya adalah minus 683. Jadi kalau ya ini kalau kita turunkan lagi kan sekitar 700-an tadi. Nah ini 2000 dikurangi 700 ya masih profit. Nah caranya seperti itu teman-teman. Jadi ini saya turunkan lagi. Nah ini nggak persis nih. Kalau kita manual drag ini nggak persis titiknya. Nah caranya supaya persis kita bisa kita ubah ya. Kita ubah dengan secara manual 1,23715. Kita ubah secara manual. Mungkin di layar teman-teman tidak terlihat ya. Saya ini membuka modify order ya, modify order, lalu take profitnya saya samakan. Nah sayang ya di layarnya tidak terlihat, ini karena masalah di OBS nya. Nah mungkin sekarang teman-teman lihat, sekarang udah sama nih, 1,23718, 1,23718 juga. Nah jadi caranya seperti itu. Nah nanti ketika dia harganya turun terus seperti kemarin, dia turun terus, saya sudah siapkan buy limit di sini, tetapi terlambat ya. Jadi dia udah keburu naik lagi ya, tapi nggak apa-apa, saya tetap taruh di bawah sini dengan tujuan ketika dia nanti dia turun lagi, ini kepanggil. Kemudian begitu ini kepanggil, baru titik TP-nya saya sesuaikan, saya naikin ke atas sampai, lalu yang ininya, yang merah yang di atas ini saya turunkan ke bawah sampai titik di mana di titik TP yang sama, tetapi jumlahnya masih cuan gitu, masih profit. Begitu teman-teman, kira-kira bagaimana cara menerapkan teknik trading secara averaging ya, averaging tetapi secara manual. Jadi kita melakukan manual menyesuaikan TP-nya itu kita sesuaikan, tapi nunggu sampai dia kepanggil dulu. Begitu dia kepanggil baru kita atur TP-nya. Jadi jangan pada nggak usah kita perlu sesuaikan lagi gitu kan. Setiap kali begitu itu kepanggil kita sesuaikan TP-nya. Kalau belum kepanggil nggak usah, TP-nya masih tetap aja di bawah, nggak apa-apa, atau kita atur dekat-dekat aja nggak apa-apa, toh itu juga belum kepanggil gitu kan. Nah kalau misalnya mau diatur sebelumnya bagaimana ya, nggak apa-apa juga sih, cuman kan kita nggak tahu nih titik equilibriumnya itu di mana gitu loh, titik bukan BP ya, tapi titik cuannya itu nanti di mana. Jadi kita lebih enak kita sekali kerja gitu. Itu aja sih sharing saya kali ini ya tentang averaging secara manual ya. Semoga penjelasan saya cukup bisa ditangkap ya teman-teman, dan silahkan klik like, share, dan subscribe video ini supaya kalau saya upload video-video saya selanjutnya teman-teman bisa langsung ternotifikasi.
Begitu saja, terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.